Kalian pernah nggak sih, niat hati mau makan enak, malah dikerjain habis-habisan sama ayam? Nah, kisah kali ini bener-bener bikin ngakak. Ondel-ondel lagi lapar-laparnya mau makan mie ayam, tapi yang terjadi malah di luar nalar. Mulai dari nemu anak ayam di mangkuk mie, sampai akhirnya rambutnya dijadiin sarang sama ayam betina. Waduh, ini sih bukan makan mie ayam lagi, tapi mie ayam, beneran. Wajah dengan air mata bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kebahagiaan serta keberkahan dalam hidup. Amin. Sebelum kita lanjut ke cerita lucunya, jangan lupa ya untuk klik tombol like-nya, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya dari ondel-ondel. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita tawa, kebahagiaan, dan kesempatan untuk berbagi cerita yang menghibur dan penuh makna. Yuk teman-teman, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tercinta di kolom komentar. Insya Allah, dengan sholawat, hati kita makin tenang dan hidup penuh keberkahan. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa, hidup jadi lebih terarah dan penuh rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Kitab Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yuk, kita jadikan hidup kita selalu dalam bimbingan Allah. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar ya, kalian nonton dari daerah mana, biar kita bisa saling sapa dan makin akrab. Hari itu suasana rumah ondel-ondel Cimug terasa begitu tenang. Angin berhembus pelan lewat jendela kayu yang setengah terbuka, burung-burung berkicau santai di atap rumah, dan aroma sedap dari mangkuk mie ayam mengepul di dapur kecilnya. Dari tadi pagi, Cimug sudah ngidam banget makan mie ayam. Bukan mie ayam instan, bukan juga mie ayam gerobakan, tapi mie ayam buatan tangannya sendiri, yang dimasak penuh cinta dan penuh niat. Dia udah beli mie keriting segar dari pasar, rebus tulang ayam buat kuah kaldu, racik bumbu bawang putih, lada, dan kecap manis khas favoritnya. Potongan ayam kampung udah ditumis wangi, topping sayuran udah disiapin, bahkan baksonya disusun artistik di samping mangkuk. Pokoknya, ini bukan sembarang mie ayam, ini adalah mie ayam impian. Saking cintanya sama makanan ini, Cimug bahkan menutup mangkuk besar mie ayamnya dengan tudung saji yang terbuat dari anyaman bambu. Tudung sajinya nggak biasa juga, ada hiasan pita merah di atasnya. Dia bilang ke dirinya sendiri, makanan ini spesial, harus dapat perlindungan VIP, sambil senyum-senyum sendiri. Setelah selesai mandi dan ganti baju ke kostum ondel-ondelnya yang khas, lengkap dengan topeng lucu dan rambut kribo tebalnya, Cimug duduk manis di kursi makan, siap menyantap hidangan istimewanya. Tapi sebelum makan, Cimug ingin menikmati momen itu. Dia tarik napas dalam-dalam, pegang sumpit di tangan kanan dan sendok di tangan kiri, lalu dengan penuh kehormatan dia angkat tudung saji itu perlahan-lahan, sambil berkata pelan, Bismillahirrahmanirrahim, saatnya makan. Tapi begitu tudung saji itu terangkat, matanya langsung melebar, alisnya naik, dan mulutnya refleks terbuka lebar. Bukan mie ayam hangat nan menggoda yang dia lihat pertama kali. Tapi seekor anak ayam kecil berbulu kuning keemasan, duduk manis di tengah mie, di atas tumpukan topping ayam suwir dan sayuran. Anak ayam itu nggak takut, malah kelihatan nyaman banget. Matanya setengah merem kayak lagi rebahan di atas kasur spring bed. Dia ngeringkuk kecil, kayak lagi ngelakuin meditasi di tengah mie ayam. Cimug sampai narik mundur kursinya, hampir jatuh, saking kagetnya. Ini, anak ayam dari mana? Ngapain kamu di situ? Mata Cimug berkedip beberapa kali, mencoba memastikan bahwa itu bukan halusinasi. Tapi anak ayam itu nyata. Dia gerak, dia ngedipin mata, bahkan sempat berkokok kecil, cip, 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 seakan bilang, sorry bang, numpang rebahannya. Cimug duduk lagi perlahan, menatap mangkuk mie ayamnya dengan ekspresi antara bingung, geli, dan frustasi. Ini bukan mie ayam biasa, ini mie ayam beneran ada ayamnya, gumamnya. Sambil garuk-garuk kepala, Cimug mulai mengingat-ingat. Tadi aku tutup kok, nggak ada suara ayam masuk. Rumah juga dikunci. Terus nih anak ayam dari mana coba? Dia bangkit dari kursinya, mulai mengendap-endap ke jendela, ngintip keluar,
Siapa tahu ada ayam betina nyari anaknya. Tapi suasana di luar sepi. Jalanan kosong, cuma ada tukang bubur yang lewat dorong gerobak. Cimug balik lagi ke meja makan, ngelihat si anak ayam yang sekarang malah menggeliat manja, terus ngeluarin suara, cip cip cip, kayak lagi minta dielus. Ya lapar-lapar begini malah dapet tamu tak diundang, kata Cimug. Tapi ada hal lucu terjadi. Bukannya marah, Cimug malah mulai merasa kasihan. Lucu juga nih anak ayam. Bawaannya pengen diangkat, katanya sambil nyoba nyentuh si anak ayam. Tapi yang terjadi, si anak ayam malah menggeliat dan langsung duduk lagi di atas mie, bikin daun sawi di bawahnya jadi penyok. Cimug menunduk, mendekat ke mangkuk dan berkata pelan, "Nak, kamu tuh ngerti nggak ini mie ayam buat manusia, bukan taman bermain kamu." Tapi anak ayam itu nggak peduli. Dia justru makin santai, bahkan sempat mematuk sehelai mie yang menempel di bulunya, kayak ngelap diri sendiri. Cimug menghela napas. Kalau gini caranya, aku nggak bisa makan mie ayam hari ini, tapi karena lapar udah nggak ketahan, dia mikir strategi. Oke, mungkin aku bisa pindahin dia pelan-pelan, terus makan sisa mie-nya, pikirnya. Dengan penuh kehati-hatian, Cimug coba ngangkat si anak ayam pakai sendok besar. Tapi anak ayamnya malah lompat ke pinggiran mangkuk, terus jalan pelan ke tepi meja, dan duduk lagi di atas serbet. Mukanya kayak orang yang habis mandi sauna, chill banget. Cimug jadi makin bingung. "Kamu ini, ayam, atau dewa mie ayam?" katanya sambil nyengir. Akhirnya, Cimug mikir, daripada ribet, mending aku pindah tempat makan aja. Taruh mie-nya di mangkuk lain, mungkin si anak ayam gak akan ikut. Dengan hati-hati, dia ambil satu mangkuk besar lainnya, tapi belum sempat mie-nya dipindah, dari arah pintu belakang terdengar suara, petok petok petok. Belum sempat otaknya mencerna semua kekacauan tadi, tiba-tiba suara, petok petok petok. Makin jelas, makin dekat. Cimug refleks berdiri, tubuhnya kaku kayak patung kuda lumping baru bangun tidur. Ia melirik ke arah suara, dan benar saja, seekor ayam betina berbulu coklat keemasan sedang berjalan cepat dari arah halaman belakang rumahnya. Jalannya buru-buru, langkahnya cepat kayak emak-emak ngejar tukang sayur yang lupa ngasih kembalian. Matanya tajam, paruhnya terbuka sambil berteriak, petok-petok. Seolah berkata, "Anakku di mana?" Cimug langsung panik. Ia buru-buru nutup mangkuk mie ayam yang ada anak ayam tadi dengan tudung saji. Tapi baru juga mau menutup, si anak ayam yang lagi anteng duduk malah ngeluarin suara, cip cip cip, sambil lompat ke pinggir mangkuk dan nongol dari balik potongan sawi. Ayam betina yang udah sampai ambang pintu langsung berhenti, matanya membelalak. Ia melihat anaknya. Dan yang lebih gawat, anaknya berada di atas tumpukan mie ayam, tepat di depan makhluk tinggi besar bernama Cimug yang wajahnya ditutup topeng ondel-ondel. Tanpa pikir panjang, ayam betina itu langsung menjerit, petok-petok peetok, dan berlari ke arah meja makan dengan kecepatan mengejutkan. Bulu-bulunya mengepak, sayapnya membuka, dan kakinya bergerak cepat seperti ninja. Cimug yang masih memegang sumpit terlonjak kaget. Waduh, ini ayam kenapa kayak habis ikut pelatihan militer? Si ayam betina loncat ke atas meja makan, dan dengan mulutnya yang terbuka lebar, dia mencoba menyelamatkan si anak ayam. Tapi bukannya langsung diangkat, ayam betina malah berdiri di atas pinggiran baskom mie dan mematuk ke sana kemari. Mie ayam tumpah-tumpah, bakso mental, sayur sawi terbang, bahkan ada satu potong ayam suwir yang nempel di bulu si ayam betina. Cimug panik, dia coba ngangkat ayam betina itu dengan dua tangan. Tapi yang terjadi malah lebih parah, si ayam betina meloncat dan mendarat di kepala Cimug. Iya, betul, di atas rambut ondel-ondel Cimug yang kribo itu. Si ayam langsung duduk manis di atas sana, kayak nemu tempat paling nyaman sedunia. Ia mulai berputar-putar sedikit, lalu menetap, kayak burung dara yang bikin sarang. Dan ternyata, dia beneran bikin sarang. Dari rambut kribo Cimug, bulu-bulu ayam, serpihan daun mie, dan sobekan serbet bekas dipakai tiba-tiba jadi bahan bangunan. Dalam waktu singkat, kepala Cimug berubah jadi pangkalan ayam betina mencari inspirasi hidup. Ya ampun, apaan ini? Teriak Cimug sambil lari-lari kecil di dalam rumah, tangannya ke atas nyoba nyabut si ayam dari rambutnya. Tapi ayam betina itu kekeh bertahan. Bahkan sempat petok dengan gaya tenang, tanda dia udah nemu tempat nyaman buat menetaskan kasih sayangnya. Dan lebih lucunya lagi,
Si anak ayam yang dari tadi diam di mangkuk mie malah meloncat juga, dan mendarat di bahu Cimug. Sekarang dia kayak pasukan ayam. Kepala ada sarangnya, bahu ada anak ayamnya, dan tubuhnya udah kayak taman safari edisi dapur. Setiap gerakan Cimug bikin anak ayam di bahunya berkicau, dan si induk di kepalanya ngetok-ngetok pelan pakai paruhnya. Kayak bilang, jangan gerak dong. Aku lagi nyusun masa depan anakku di rambutmu. Cimug mulai merasa aneh. Kepalanya gatal, pundaknya geli, dan perutnya masih lapar. Aku niat makan mie ayam, kenapa jadi cosplay jadi kandang ayam sih? Katanya sambil nelan ludah. Tapi apesnya belum selesai. Saat dia mencoba keluar rumah biar si ayam kabur sendiri, kejadian lucu lainnya terjadi. Begitu Cimug buka pintu dan melangkah ke teras depan rumahnya, dia lihat seekor ayam jago berdiri di dekat pot-pot bunga. Ayam jago itu tinggi, gagah, dan punya jengger merah menyala seperti pakai bandana. Dia melirik tajam ke arah Cimug, lalu melihat ke arah mie ayam yang masih dipegang Cimug dalam mangkuk besar. Begitu ayam jago mencium aroma mie ayam yang menggoda, dia mendesis, salah, maksudnya, dia berkokok keras, kukuru, kau kak, dan langsung loncat. Ayam jago itu tanpa babi bu langsung loncat ke meja kecil di teras. Lalu dari sana dengan gerakan seperti ninja ayam dia totol mie ayam Cimug. Totolannya bukan satu atau dua, tapi kayak bertubi-tubi. Plok, plok, plok. Mie ayam mental kemana-mana. Kuahnya muncrat, bakso jatuh ke pot bunga, dan bahkan sehelai mie nempel di kaca jendela depan rumah. Cimug berusaha melindungi mangkuk mie-nya sambil menunduk dan teriak. Weoye, weoye, wei ayam jantan liar. Itu mie gue wewe. Tapi si ayam jago kayak nggak peduli. Dia terus totol, terus menyerang mie ayam itu seakan-akan bilang, lo berani bikin anak ayam gue jadi topping? Rasain pembalasan jagoan kampung. Akhirnya, karena keadaan makin rusuh dan mie ayam udah nggak layak makan lagi, Cimug memutuskan masuk lagi ke dalam rumah. Tapi apa daya, si ayam betina masih bersarang di kepalanya, dan si anak ayam masih duduk nyaman di bahu kiri. Dan sekarang, mie ayam udah tinggal kenangan. Mungkin hari ini bukan jodohku sama mie ayam, kata Cimug dengan wajah pasrah. Sambil jalan ke dalam, dia berbisik ke dirinya sendiri. Mulai besok, makan harus pakai pengamanan ekstra. Mungkin aku harus beli helm ayam. Cimug, dengan wajah kucel, rambut jadi sarang ayam, dan bahu dijadikan pangkalan anak ayam, berjalan pelan ke arah ruang makan. Baru saja menaruh mangkuk mie ayam, yang sekarang lebih mirip mangkuk peternakan mini, ia terduduk lemas. Bayangkan, niat hati cuma mau makan enak siang-siang, malah jadi korban kekacauan unggas kampung. Tapi, tenang aja, Cimug belum menyerah. Gue harus makan mie ayam ini, walaupun tinggal setengah, dan kuahnya udah kayak bekas kolam renang bebek, gumamnya. Pelan-pelan, Cimug mulai menyuap mie yang tersisa dengan sangat hati-hati. Tapi cobaan belum berhenti sampai situ. Ayam betina yang tadi bersarang di kepalanya, ternyata malah makin betah. Dia mulai ngemut-ngemut ujung rambut kribo Cimug, seperti lagi nyedot mie tipis. Bahkan ada satu momen, dia menggigit serpihan daun bawang yang nyangkut di rambut Cimug. Lalu, petok, pelan, seolah bilang, wah ini toppingnya enak juga ya. Sementara itu, si anak ayam di bahu Cimug ikut nimbrung. Dia turun sedikit ke lengan Cimug, dan mulai mematuk mie dari sumpit yang dipegang Cimug. Jadilah pertarungan tidak resmi antara ondel-ondel lapar dengan dua ayam kelaparan, satu di kepala, satu di tangan. Setiap Cimug mau menyuap, ayam kecil itu menyontek duluan. Bahkan sempat rebutan bakso mini sampai keduanya jatuh ke lantai. Lalu dikejar-kejar lagi sama ayam jago dari luar yang tiba-tiba masuk lewat pintu yang lupa ditutup. Ini rumah apa kebun binatang sih? Jerit Cimug yang hampir putus asa. Tapi dia mencoba bertahan. Ia kembali ke meja makan, mengambil posisi yang aman, sebelah kiri ada kipas angin, kanan ada sapu lidi, just in case serangan unggas lanjutan datang lagi. Tapi belum 5 menit duduk, dari arah dapur terdengar suara piring bergemerincing. Kling klang cerak. Dan tiba-tiba muncullah seekor ayam betina lain, kali ini berbulu putih dengan semburat abu-abu. Dia jalan cepat sambil petok-petok keras. Matanya langsung tertuju ke Cimug. Ya ampun, jangan bilang itu istrinya, teriak Cimug. Dan betul saja. Ayam betina yang dari tadi bersarang di kepala Cimug langsung berdiri gagah, mengepakkan sayap,
dan petok-petok seperti mau komunikasi. Mereka berdua seperti saling sapa pakai morse ayam. Anak ayam di bahu Cimug juga ikut petok-petok kecil, mungkin terharu melihat keluarganya kumpul. Sekarang, Cimug jadi panggung reuni keluarga ayam. Belum selesai reuninya, ayam putih tadi meloncat ke meja makan, dan, boom, dia juga ikut nimbrung makan mie ayam. Bukan cuma totol, dia bahkan ikut nyedot mie dari mangkuk besar dengan gaya ala manusia, kepalanya gesit kayak turis lapar di angkringan. Cimug hanya bisa mematung. Mie ayam ini udah kayak warisan nenek moyang ayam-ayam kampung. Kondisi di meja makan makin chaos. 3 ayam, 1 di kepala, 1 di bahu, dan 1 di mangkuk. Bahkan suara petok-petoknya nyaris kayak orkestra ayam. Cimug akhirnya menyerah. Ia letakkan sumpitnya, tangannya ke atas, dan berkata, "Ya sudahlah. Silakan kalian pesta. Aku rela. Aku puasa dulu hari ini," tapi sayangnya, ayam-ayam itu gak dengar. Malah makin semangat makan, sambil sesekali totol ke pipi Cimug seolah ngajak. "Sini, cobain juga dong, enak loh." Dan yang paling bikin ngakak adalah saat ayam di kepala Cimug bertelur. Iya, beneran bertelur. Di atas rambut Cimug, di tengah, sarang, yang dia bikin dari rambut kribo, potongan tisu, dan serpihan mie goreng semalam, si ayam betina tiba-tiba mengeluarkan sebutir telur kecil. Cimug cuma bisa melongo. "Gue cuma mau makan mie ayam, kenapa sekarang jadi tempat menetaskan keturunan unggas?" Seketika Cimug berdiri. "Tidak, gue harus merebut harga diri gue balik." Ia angkat ayam di kepalanya dengan perlahan, lalu menaruhnya ke atas sofa. Tapi si ayam malah kembali melompat lagi ke kepala Cimug. Kayak udah terikat kontrak sewa rambut tahunan. Anak ayam di bahu kiri juga ikut naik ke pundak kanan, dan sekarang kedua pundaknya punya beban. Ayam putih yang di mangkuk juga naik ke atas meja, lalu ngetok mangkuk pakai paruhnya, minta refill mie. Cimug pun lari ke dapur, tapi 3 ayam itu ikut. Mereka baris seperti marching band ayam, sambil petok-petok senada. Ayam jago dari luar juga ikut nyusul. Dan akhirnya satu rumah Cimug penuh suara petok, kukuruyuk, dan mie berserakan. Cimug pasrah. "Ya Allah, ternyata hidupku ditakdirkan untuk jadi penjaga warung mie ayam spesial unggas." Di tengah kekacauan rumah yang sudah lebih mirip peternakan dadakan, Cimug akhirnya mengambil langkah drastis. Ia buka pintu belakang, berniat mengusir ayam-ayam itu keluar. "Kalian semua keluar. Ini rumah gue, bukan kandang komunitas unggas." Teriaknya sambil mengejar ayam-ayam dengan sapu lidi di tangan kanan dan tutup panci di tangan kiri, seperti pendekar dadakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ayam-ayam itu malah masuk ke kamar, ke dapur, bahkan ada yang nangkring di jemuran celana. Ayam betina yang bertelur di rambut Cimug malah makin nyaman. Dia mengibas-ngibaskan sayapnya, bikin rambut Cimug makin aut-autan kayak benang ruwet. Telurnya sudah ditaruh Cimug di mangkuk kecil, tapi si ayam kayak nggak rela. Dia terus ngejar telur itu dan sempat loncat ke meja. Lalu dengan cepat ngambil telurnya pakai paruh, dan disembunyiin di bawah lemari. Tuh kan, kayak emak-emak ngumpetin emas kawin. Sementara anak ayam yang semula duduk manis di bahu Cimug, sekarang malah mulai bermain di atas kipas angin. Dia naik, gelundungan, dan jatuh ke tumpukan baju yang belum disetrika. Ayam jago juga gak mau kalah. Dia sekarang mondar-mandir di ruang tamu sambil kukuruyuk kayak komentator sepak bola. Bikin tetangga sebelah kirim chat, "Mas, itu ayamnya nonton TV apa ya?" Kukuruyuknya pas banget sama ending sinetron. Di tengah semua kekacauan itu, Cimug mencoba berpikir jernih. Ia masuk ke dapur, masak mie ayam baru, karena yang tadi sudah tidak layak makan, kuahnya sudah jadi kolam renang anak ayam, dan mie-nya berkurang tinggal setengah sendok. Dengan penuh semangat dan tekad membara, Cimug rebus mie, goreng ayam suwir, dan racik sambal. Ia bisik dalam hati, "Kali ini, gue bakal makan. Gak ada yang boleh ngerecohkan." Mangkuk besar mie ayam hasil masakannya terlihat menggoda. Cimug memilih pindah tempat, ia ke kamar mandi. "Mungkin cuma kamar mandi tempat yang aman dari ayam," katanya sambil bawa baskom mie, kursi lipat, dan sendok. Tapi belum satu suapan, pintu kamar mandi diketuk, dan bukan orang, tapi suara petok-petok. Dengan ketukan teratur. Tok 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 petok petok. Cimug mulai merinding.
Nggak mungkin mereka tahu aku di sini. Dan betul saja. Ayam betina putih itu nongol di bawah celah pintu. Kakinya menyelinap masuk duluan, lalu matanya melotot dari lubang ventilasi, dan tak lama. Boom! Pintu dibuka dengan paruh. Ternyata mereka sudah tahu cara buka pintu. Bahkan ayam jago di belakangnya bawa selembar mie dari dapur, seolah memberi tanda perang. Cimug kaget. Dia lari dari kamar mandi, sambil bawa baskom mie, keluar rumah tanpa alas kaki, dan ayam-ayam itu ngejar kayak lomba lari 17-an. Tetangga-tetangga keluar melihat ondel-ondel kribo dengan baskom mie lari dikejar 4 ayam sambil teriak-teriak, "Gue cuma mau makan mie." Sampai akhirnya Cimug nyasar ke warung depan komplek. Dia duduk di bangku warung sambil ngos-ngosan, dan pemilik warung nanya, "Mas, mie-nya bawa sendiri ya?" Cimug cuma ngangguk. Lalu ayam-ayam itu juga duduk di bawah bangku, diam tenang. Seolah semua sudah damai. Tapi saat Cimug mulai suap pertama, ayam betina naik ke atas meja dan totol lagi. Cimug pun menatap langit. Pasrah, ya Allah, kenapa hidup gue diganggu ayam? Bukan debt collector, bukan maling, tapi ayam. Tapi tiba-tiba, pemilik warung berkata, "Mas, itu ayam-ayam saya. Mereka emang suka ikut makan sama orang. Udah dari kecil saya latih." Cimug langsung bengong. "Jadi, ini ayam-ayam kampung sini? Bukan ayam liar?" Pemilik warung hanya tertawa. "Iya mas, bahkan yang betina itu udah pernah syuting iklan mie instan loh. Makanya dia hafal gerakan orang makan mie." Cimug tambah melongo. "Lah ini, bukan ayam sembarangan dong." Ayam betina di atas meja pun tiba-tiba melakukan gaya seperti iklan TV. Ngelirik kamera imajiner, totol mie, terus petok 1 kali sambil angguk pelan. Petok. Dramatis banget. Akhirnya, Cimug ketawa sendiri. Ia sadar hidup emang kadang gak bisa ditebak. Niatnya makan enak, malah dapat hiburan gratis dari ayam-ayam artis kampung. Ia pun berbagi mie ayamnya dengan ayam-ayam itu. Setiap 1 suap untuk Cimug, 1 suap juga disuapin ke ayam-ayam. Aneh? Iya. Tapi menyenangkan. Karena kadang, yang bikin hidup lucu justru hal-hal paling gak masuk akal. Dan begitulah akhirnya Cimug makan mie ayam sambil ditemani 4 ayam unik, di bawah lampu warung yang temaram, dengan tawa pemilik warung dan suara petok-petok yang ritmis. Sekalipun awalnya frustrasi, Cimug menutup hari itu dengan senyum. "Kayaknya gue harus bikin channel YouTube khusus. Ondel-ondel versus ayam-ayam kampung." Setelah kejadian, makan mie bareng ayam kampung, itu, Cimug, si ondel-ondel legendaris dari gang sebelah, jadi terkenal. Bukan karena tariannya, bukan juga karena kostumnya yang megah, tapi karena kisahnya yang viral makan mie diikuti ayam-ayam kampung. Video rekaman tetangga saat Cimug dikejar-kejar ayam sambil bawa baskom mie jadi FYP di TikTok, masuk story wa ibu-ibu komplek, dan bahkan jadi bahan meme. Kalau hidupmu berat, ingat Cimug cuma mau makan mie aja susah. Cimug yang awalnya malu-malu, lama-lama malah menikmati ketenarannya. Ia mulai bikin konten YouTube bertema kuliner bareng ayam, bikin segmen totolan ayam of the day. Bahkan sempat diundang ke acara talk show lokal buat cerita tentang kejadian itu. Ayam betina yang dulu nangkring di kepalanya pun sekarang dipanggil si Mamet, singkatan dari Mama Petok. Mamet pun punya fans sendiri. Bahkan ada yang ngasih selendang kecil buat Mamet biar matching kalau syuting bareng Cimug. Tetangga-tetangga awalnya heran, tapi sekarang justru semangat bantu. Ada yang nyumbang mie instan rasa unik, ada juga yang nyumbang properti biar Cimug bisa bikin panggung makan mie dengan gaya teatrikal. Satu tetangga bahkan bikin lagu remix dari suara petok-petok, Mamet dan kukuruyuk ayam jago, dijadiin background video opening Cimug. Hidup Cimug yang dulu biasa aja, sekarang penuh warna. Dari ondel-ondel keliling jadi selebriti lokal karena ayam. Tapi Cimug tetap nggak lupa diri. Ia sering bilang di akhir videonya, "Ingat, semua ini bisa jadi lucu karena kita nggak marah, tapi ketawa. Jangan lupa sabar, jangan lupa makan, dan jangan pernah remehin hewan, apalagi ayam." Kadang di kontennya, Cimug juga cerita tentang pentingnya bersyukur, tentang menerima hal-hal yang tidak terduga dengan senyum, dan bahwa kadang Tuhan kasih hiburan itu dari cara yang aneh, seperti ayam bertelur di kepala. Suatu hari, ada anak kecil yang datang ke Cimug sambil bawa mie dalam plastik. Dia bilang, "Bang,
Aku bawa mie ayam buat Bang Cimug. Tapi hati-hati, tadi ada anak ayam ngikutin dari warung. Cimug ketawa, lalu mengelus kepala bocah itu. Tenang, sekarang gue udah punya skill ninja buat ngelindungin mie dari ayam-ayam ini. Lalu Mamet muncul dari balik pintu, langsung loncat ke pundak Cimug. Petok, katanya, seolah ngejawab, kita lihat nanti. Alhamdulillah, teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kisah kali ini benar-benar bikin ngakak. Ya kan? Dari niat makan mie ayam yang sederhana, sampai akhirnya jadi ajang kejar-kejaran penuh drama sama ayam kampung. Tapi dari kejadian lucu ini, kita juga belajar. Selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia, karena dengan bersholawat, hati jadi adem, dan rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka, bahkan bisa jadi viral karena ayam. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Jangan lupa ya, sahabat-sahabat semua, untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Cobaan atau kelucuan dalam hidup, semua adalah bagian dari kasih sayangnya. Dan semoga dengan kisah lucu ini, kita makin sadar bahwa Allah Maha Kuasa atas segala hal, termasuk bikin ayam bisa jadi jalan rezeki. Anak ayam menetas. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling sapa dan tahu dari mana aja nih penonton-penonton gokil Cimug. Dan yang paling penting, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Biar berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya juga ya teman-teman. Semoga seluruh umat Nabi Muhammad yang sudah wafat diampuni dosanya, diberi cahaya di alam kubur, dan dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Kalau kamu punya ide cerita lain, atau mau request judul kisah lucu ondel-ondel selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu episode selanjutnya, Cimug diajak ayam-ayam camping ke gunung atau malah buka puasa bareng kambing. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar.